untuk kepercayaannya. Saya mau sapa kita semua. Shalom. Shalom. Shalom juga untuk Joy Lover ya dimanapun berada. Iya, kesaksian Ko Ayung sungguh sangat memberkati. Itu ada juga kita akan bahas di dalamnya ya. Salah satu poin ya. Hari ini ya. Iya, salah satu poinnya ya. Tema kita memang hari ini berbicara tak melihat namun percaya. Amin. Tapi salah satunya nanti ada kesaksian dari Ko Ayung. Luar biasa. Iya, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Ya, saya akan membacakan buat kita semua. Di bawah perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24, tetapi Thomas seorang dari ke-12 rasul itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ya, tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Amin. Iya, saudara dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini berbicara tentang bahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini berbicara tentang iman. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 dan 29 ini berbicara tentang peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Kita telah memperingati hari kematian Tuhan Yesus, kemudian hari kebangkitannya yang disebut Paskah. Lalu hari-hari ini, akhir-akhir ini, Yesus sedang boleh dikatakan ya menguatkan murid-murid, para murid. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa tipe manusia memang dalam hidup ini berbicara tentang percaya dalam kategori percaya Kristus. Saya akan berbagi dalam beberapa poin, ada 4 poin tentang tipe manusia ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Tipe yang pertama, yang poin pertama, ada tipe manusia melihat dan percaya. Tipe yang pertama adalah melihat dan percaya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8, di situ berbicara begini, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling terakhir dari semua ialah ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak-anak yang lahir sebelum waktunya. Iya, poin pertama adalah melihat dan percaya. Pada dasarnya kenapa murid-murid Yesus pada waktu itu juga, kalaupun menurut saya diceritakan itu nggak semudah itu percaya ya, ketika orang datang orang lain, Tuhan Yesus lagi jalan-jalan loh. Kemungkinan murid lain itu nggak akan sembarang percaya juga. Kenapa mereka percaya ya? Kalau dilihat di dalam Yohanes pasal 20 tadi, di ayat 20 di situ menjelaskan ya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, dia bilang begini, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kenapa mereka percaya kepada Tuhan? Karena mereka memang melihat dengan mata mereka. Poin pertama, melihat dan percaya. Menurut saya, saya pahami dari segi
logika ya. Ketika mereka murid-murid yang lain ini melihat Yesus pada waktu itu Thomas nggak ada di sekeliling mereka. Tiba-tiba besoknya gitu atau sorenya ketika Yesus udah nggak ada, murid-murid itu pasti jumpa dengan Thomas. Mereka bilang begini, tadi Tuhan Yesus sudah menampakkan diri loh sama kami. Dia kasih tunjuk tangannya, dia kasih tunjuk lambungnya. Di sini langsung Thomas berkata, logika Thomas itu langsung jalan. Kalau begitu, kalau seandainya saya nggak lihat langsung dan saya nggak masukin jariku ke dalam tangannya, sekali-kali aku nggak akan percaya. Bisa saja logika Thomas berbegini, jangan sampai Tuhan tuh kali yang menampakkan diri, nggak mungkin gitu. Dia butuh bukti gitu. Tapi pada dasarnya kenapa murid yang lain seolah-olah mereka lebih nilai plus dari Thomas? Seolah-olah kita lebih membanggakan murid yang lain dong daripada Thomas. Lalu kalau kita katakan, kalau kita ngomong sama teman kita, kamu ini kayak Thomas, lihat dulu baru percaya. Kita selalu menyalahkan Thomas gitu ya. Padahal belum tentu murid yang lain seperti itu. Cuman keberuntungan aja menurutku ya. Karena Yesus duluan menampakkan diri sama mereka. Melihat dan percaya ini berbicara tentang banyak orang saat itu menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Banyak sekali, bahkan Rasul Paulus pun itu melihat secara langsung. Ketika dia melihat secara langsung, disitulah Paulus itu bertobat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara langsung. Disitulah Tuhan juga menampakkan diri kepada Kefas dan lain sebagainya. Di situ dijelaskan bahwa mereka melihat lalu mereka percaya. Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak kali dalam kehidupan kita menuntut sesuatu untuk kita melihat dulu. Kita bilang begini, Tuhan, kalau saya mau percaya Engkau, buktikanlah. Gitu ya. Kita menantang Tuhan untuk membuktikan sesuatu. Kita pengen lihat dulu mujizat, lihat dulu tanda keajaiban gitu. Itu memang tipe manusia, menuntut melihat dulu baru percaya. Tapi di sini memang di poin pertama melihat dan percaya. Mereka melihat dan percaya. Kemudian tipe kedua adalah melihat namun nggak percaya. Ini kira-kira tipe seperti apa? Sudah melihat tapi nggak percaya. Orang Parisi kali ya. Iya betul Pak. Parisi nggak percaya sampai sekarang. Betul sekali. Iya, tipe kedua melihat namun tidak percaya. Ini berbicara tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 45 berbicara begini. Banyak di antara orang Yahudi yang sedang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ini berbicara tentang keajaiban mujizat yang Yesus lakukan. Namun ternyata di dalam Yohanes 11 itu ternyata ada planning. Planning apa? Untuk pembunuhan atau penangkapan Yesus. Kalau kita melihat di Yohanes 11 itu berbicara tentang Lazarus tuh ya, dibangkitkan. Lazarus itu dibangkitkan ya. Setelah itu para ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, mereka sebenarnya sudah melihat keajaiban mujizat yang Yesus lakukan. Tapi apakah yang mereka lakukan? Justru mereka ingin memusnahkan Yesus itu. Mereka melihat namun gak percaya. Ada banyak mujizat keajaiban yang Tuhan kerjakan di depan mata mereka, namun mereka sama sekali tidak percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita mungkin banyak yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yang tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan yang bekerja, tapi kita tetap nggak percaya Tuhan gitu ya. Banyak yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Mungkin secara tidak sadar ada orang yang mendoakan kita, dengan doa-doa itu ternyata membuat kita ditolong Tuhan. Justru udah merasakan, udah melihat, tapi nggak percaya. Itu adalah tipe manusia atau tipe orang kedua. Mereka melihat namun tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, untuk poin pertama dan kedua kita coba koreksi diri. Kita ada di posisi mana? Kita melihat dulu baru percaya, ataukah kita sudah melihat namun belum percaya gitu? Kita koreksi diri masing-masing. Lalu yang ketiga itu berbicara tidak melihat, tidak percaya. Yang ketiga adalah tidak melihat, tidak percaya. Ini berbicara siapa? Tentunya berbicara tentang Thomas. Kata Thomas kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya,
sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini menunjukkan prinsipnya Thomas gitu ya. Orangnya ternyata tegas sekali dalam hal percaya kepada Yesus gitu. Harus autentik dulu. Benar-benar Lihat real kasat gitu. mata. Iya, bisa Dan dia dibuktikan buktikan dengan jarinya gitu ya. Itu berbicara tentang logika ya. Banyak sekali memang hidup ini logika berperan dalam hal ini ya. Kita nggak mudah mempercayai sesuatu mitos, cerita yang kita belum merasakan sendiri gitu. Tapi Thomas ini mewakili hidup kita ya. Dia tidak melihat dan tidak percaya. Kalau dia nggak melihat ya nggak percaya, gitu ya. Seringkali kita mengandalkan penglihatan kita untuk percaya kepada Tuhan. Ya, seringkali kita mengandalkan penglihatan kita sama seperti Thomas. Walaupun dia sudah banyak dapat informasi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid, dia sekali-kali nggak percaya. Katanya sebelum aku pegang langsung nggak percaya gitu. Padahal udah banyak yang menceritakan, bukan hanya dari para murid yang lain, sedangkan dari Maria, Magdalena dan teman-teman yang lain sudah menceritakan. Tetapi apa yang dia lakukan? Nggak percaya. Mau apa? Kalau dia bilang nggak percaya mau apa gitu ya? Dia nggak percaya. Ketika murid-murid lain berkata kepadanya, kami telah melihat Thomas. Thomas menjawab, sebelum aku melihat bekas paku. Dan kemudian dia bilang begini, sebelum aku mencucukkan jariku ke jari tangannya dan ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudah banyak sekali orang menceritakan kebenaran firman Tuhan sama kita. Sudah banyak sekali orang menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah itu tidak cukup untuk membuat kita dekat dengan Tuhan? Ataukah kita menuntut sesuatu yang lebih dari itu? Oh Tuhan, sebelum saya patah kaki nggak akan melayani Tuhan. Apakah seperti itu? Ataukah seperti kita menuntut sesuatu yang lain gitu untuk baru percaya sama Tuhan? Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar tentang Tuhan, kesaksian seperti kesaksian Ko Ayung tadi ya, sangat memberkati. Apakah kita harus hidup dulu di hidupnya Ko Ayung baru kita percaya gitu ya? Tipe yang ketiga ini tidak melihat dan tidak percaya. Ini menggambarkan ada banyak kesaksian, pemberitaan yang datang sama kita, tapi kita tidak percaya. Kenapa? Ya karena saya nggak melihat. Ya kenapa? Karena saya nggak merasakan. Kita menuntut sesuatu kita rasakan dulu baru percaya gitu. Kita menuntut Tuhan, kalau engkau tidak memberkati usahaku nggak akan ku percaya. Kita menuntut seperti itu. Dan mungkin ada yang memang masih hidup sampai saat ini menuntut Tuhan. Ada banyak kesempatan ketika kita dilayani ya, Tuhan mau pakai kita untuk melayani Tuhan, tapi kita nggak mau. Itu bahaya gitu ya. Kita sudah diinformasikan, kamu punya bakat ini, kau melayani Tuhan lah. Nggak ada waktuku, nggak ada lain sebagainya. Ketika kita punya masalah dulu baru bilang, Tuhan ini aku, pakailah aku gitu ya. Atau kita udah nggak mampu, nggak punya apa-apa, ya nggak sanggup lagi, baru kita mau kita dipakai oleh Tuhan. Tuhan ku persembahkan seluruh hartaku. Sudah nggak punya apa-apa baru mempersembahkan gitu ya. Itulah manusia pada umumnya. Manusiawi ya. Ya manusiawi memang. Iya, itu yang ketiga, tidak melihat dan tidak percaya. Nah, kita akan kembali ke tema kita, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu adalah poin keempat. Tidak melihat namun percaya. Amin. Thomas sudah melihat Tuhan Yesus dan dia percaya. Kalau kita melihat di ayat tadi, ketika dia melihat Tuhan Yesus baru dia percaya. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, lalu Tuhan bilang begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa yang dimaksud oleh Tuhan di ayat itu? Siapa yang dimaksud oleh Tuhan yang dikatakan berbahagialah mereka yang gak melihat namun percaya? Ini berbicara tentang kita yang hidup saat ini. Ini berbicara tentang hidup kita yang tidak berdampingan langsung dengan Tuhan. Kita tidak ada di momen hidupnya Tuhan. Nah, kita yang dikatakan berbahagialah. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 20 ayat 31 kelanjutan ya. Di situ Nats Yohanes mencatat, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Saudara dikasih oleh Tuhan,
berbahagialah mereka yang nggak melihat namun percaya. Ini berbicara tentang iman. Ini berbicara tentang iman. Kita beriman di dalam Yesus. Kita ketika mendengar firman Tuhan tentang Yesus, ini iman loh. Berarti kita berani mempercayai yang kita belum pernah lihat. Kita hanya tahu tentang Yesus itu di mana? Dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Iman yang datang melalui apa? Pendengaran firman. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus bangga dengan kita. Kenapa dikatakan berbahagialah? Kita dikatakan berbahagia ketika kita hanya mendengar firman Tuhan, mendengar tentang Yesus, tapi kita percaya. Ada banyak sekali orang sudah melihat langsung Tuhan Yesus seperti ahli Farisi tadi, tapi enggak percaya. Tetapi kita dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, berbahagialah. Berbahagia oleh karena apa? Karena kita enggak melihat Yesus, tapi kita percaya. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Iman kita bertumbuh ketika kita mendengar firman Tuhan. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Kita mengimani sesuatu yang kita nggak lihat. Ya, itulah iman. Kerjanya iman itu, ya itulah gitu, mempercayai sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Itulah iman. Tetapi kalau logika beda. Dia lihat dulu baru percaya. Tapi iman enggak, belum melihat udah percaya gitu. Itulah perbedaannya iman dan logika gitu. Di dalam 1 Petrus 1 juga ayat 8, di sana juga berbicara tentang sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersukacita walaupun kita belum melihat Tuhan. Kenapa kita bersukacita? Karena di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangga dan kita bersyukur punya Tuhan seperti Yesus. Yang walaupun kita nggak lihat secara langsung, tetapi kita merasakan dalam kehidupan kita. Kita merasakan melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui keajaiban yang dia kerjakan. Melalui doa kita. Seperti kesaksian Ko Ayung tadi. Ya. Saya rasa kalau dia nggak adakan mujizat juga, Ko Ayung belum bertobat ya. Tapi terlepas dari itu, Tuhan punya cara sendiri pokoknya. Amin. Iya. Salah satu yang membuat kita kadang dekat sama Tuhan, itu dengan cara hukuman dulu dan lain sebagainya. Kadang ada kemarin yang cerita sama saya tentang seseorang yang sampai hari ini belum bertobat dan masih hidup dengan hidupnya yang sangat kelam atau gelap begitu ya. Saya bilang paling ada saatnya ketika udah dinasihati nggak dengar, paling nanti suatu saat dia kena stroke. Kalau nggak stroke, dia kecelakaan, mungkin di situ dia akan bertobat. Saya berani ngomong gitu karena memang realita. Kalau kita keras kepala sama Tuhan, hukumannya itu menurut saya sih, supaya membuat kita itu kembali ke jalan benar. Kadang kita udah dihukum dulu, baru kita tahu, oh Tuhan saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Baru kita cari orang yang mungkin kuat gitu ya. Ada banyak orang-orang ketika punya duit, punya segalanya, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Teman-teman pun nggak diandalkannya gitu ya. Bahkan ketika ada masalah kita lebih mengandalkan duit. Tapi kadang Tuhan membiarkan hukuman datang untuk kita tahu bahwa kita butuh manusia gitu. Kita nggak hanya bisa mengandalkan duit dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diteguhkan melalui iman kepercayaan di dalam Tuhan. Kita diteguhkan, dikatakan berbahagialah mereka yang gak melihat namun percaya. Amin. Saat ini kita sedang merayakan momen-momen Paskah, momen di mana kebangkitan Tuhan Yesus, di mana sekarang ini Tuhan Yesus sedang berjalan, berkeliling, berjumpa dengan para murid-murid, menguatkan mereka. Untuk apa? Untuk hidup dalam Tuhan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih hidup dalam Tuhan gitu ya. Dari ketika percaya sampai hari ini mungkin masalah bertubi-tubi, tapi kita masih hidup mengandalkan iman dan berharap sepenuhnya sama Tuhan. Dan kita dikatakan oleh Tuhan berbahagialah.
kita nggak melihat, namun kita percaya. Kita tidak melihat, namun kita sungguh-sungguh beriman sama Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani juga berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan sesuatu dan yang mungkin kita belum melihat gitu, atau kita belum mendapatkan, dan kita mengimani. Dan saya sungguh bersyukur ya menjadi orang Kristen ya, ada dua kesempatan gitu, kita bisa beriman dan kita juga memang bisa berusaha gitu ya, iman dan perbuatan gitu. Tapi iman ini sangat menarik perhatian untuk kita beriman sama sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita merasakan, kita udah terima gitu ya. Karena kita mendoakan sesuatu, kita udah mengimani bahwa kita sudah terima gitu. Itulah iman. Kerjanya iman ya, yang mustahil itu jadi yang mustahil jadi nggak mustahil gitu. Itulah pekerjaan iman. Yang impossible mau jadi possible. Seperti itu. Ketika ada faith di tengahnya. Betul. Kita mengimani sesuatu yang secara logika itu nggak mungkin kita bisa mendapatkan gitu. Logika ya secara nalar, pikiran gitu. Tapi iman ini sungguh luar biasa ya. Seperti kesaksian dari Pak Jomin juga, hidup sekarang ini ya sungguh beriman juga Pak ya. Iya. Itu sangat luar biasa gitu. Tidak semua orang bisa hidup dari iman ya gitu ya. Ada banyak orang lebih unggul logikanya, lebih unggul otaknya lah dibanding iman ya. Tapi menurut saya itu tidak salah, karena memang firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan juga mati gitu ya. Tapi kita tidak boleh mengutamakan yang duniawi. Kita harus mengerjakan sesuatu yang tujuannya untuk Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi untuk Kristus ya. Kita udah hidup dalam Kristus. Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk kita bersyukur, berbahagia. Kenapa? Karena kita mempercayai Tuhan yang adalah jalan kebenaran, adalah keselamatan, satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang sampai kepada surga atau kepada Bapa kalau nggak melalui Yesus. Itu yang patut kita syukuri dan kita patut banggakan, karena kita mentuhankan Tuhan yang sungguh hidup, yang bangkit mati. Karena dia mati bangkit, itu menunjukkan dia mengalahkan 3 hal besar. Pertama, dia mengalahkan dosa. Kematian di kayu salib dia mengalahkan dosa. Kemudian kebangkitannya mengalahkan apa? Mengalahkan maut. Pada hari yang ketiga dia bangkit, menunjukkan dia menang atas maut. Yang ketiga, dia menang terhadap iblis. Iblis tidak berkuasa atas kita. Iblis itu hanya mengelilingi kita, nggak bisa berkuasa atas hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah di dalam Yesus. Kita yang di dalam Yesus, kita punya kuasa yang luar biasa. Itu saja firman Tuhan hari ini. Kembali ke tema, berbahagialah mereka yang gak melihat namun percaya. Amin. Amin. Request kalau boleh, request satu lagu break kita ini. Lagunya Feren, Percaya. Ada ya? Ada. Kalau boleh itu. Iya, kita akan break dulu ya, Joy Lovers. Nanti kita akan sambung lagi. Dan nanti saya mengajak semua kita untuk boleh bersama-sama boleh bertanya atau memberi masukan, atau juga permohonan doa. Kami dari studio selalu siap untuk memberi yang terbaik bagi Joy Lover, dan juga bisa menjawab pertanyaan kalau kami tahu. Kalau nggak tahu kami bilang nanti dulu, kami pelajari dulu. Kami tidak akan memaksakan untuk menjadi orang yang super tahu, karena semua kita adalah orang-orang yang belum tahu tapi belajar mau tahu. Amin ya. Amin, ya, saya amin. kembalikan kepada Naldo. Oke, Joy Lovers, nanti kita bisa berinteraktif bersama. Kita akan break dulu sejenak. Kita akan mendengarkan sebuah lagu berjudul Percaya dari Feren. Selamat mendengarkan. Haleluya. Tetap stay tune di 101 Joy FM, The Spirit of Joy Unlimited. Doa nanti ada spesialis berdoa khusus yang untuk model kayak Daniel itu ada nanti di sini. Udah masuk dia baru Pak. baru saya sudah masuk. Minta Khusus berdoa yang seperti Pak, itu. kirimkan nomor Bagian Bapak, dia. Pak. Kirimkan nomor Bapak ya, Pak. Baik, Boleh baik. kan, Pak? Terima kasih pada Daniel. Tuhan Yesus berkati ya. Salam buat semua di sana Oke, ya. kasih. Oke, Pak. Kasih, Baik, Pak. terima Shalom. kasih. Ya, kita mungkin akan menjawab pertanyaan mulai dari Friendly, ya, dari mulai Pak Yakobus, dan juga ada Pak Daulat nanti ya, sama-sama. Ya,
Tapi sebenarnya pertanyaannya sudah dijawab sama Heri tadi waktu firman sih kalau kita menyimak ya. Ya jadi tapi bolehlah kita dengar dengar telepon dulu maksudnya. Shalom, selamat sore Imron. Selamat sore Pak Jimiho. Bagaimana kabar Imron? Lama nggak dengar suaranya Imron. Oh iya, luar biasa Pak, sehat berkat Tuhan. Amin. Iya, gimana? Apa yang dapat kami bantu sore hari ini Imron? Apa judulnya Pak? Judulnya Saya baru pulang aja. tidak melihat tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ya kalau tadi kesaksian Ko Ayung nggak ngerti tapi percaya. Nah itu nggak ngerti tapi percaya. Luar biasa. Gak percaya. Iya lanjut. Bahagia Pak ya. Bahagia, berbahagialah. Walaupun kamu belum punya jodoh, tapi kamu percaya Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Tiap hari aku bahagia Pak. Bahagia. Cuma selalu manusia ini aja selalu iblis ini aja selalu datang sama aku Pak. Oh gitu. Ini ada Agus di Iya. studio nih. Kamu bisa lihat di Facebook tuh. Semakin hari dia semakin cantik Saya, sekarang. Pak, tergantung ceweknya ya Pak sekarang. Tergantung kita. Jadi biro Iya. jodoh kita nih acaranya ini. Oke, Imron, apa yang dapat kami bantu buat Imron? Kan bahagia Pak. Saya lihat kan banyak anak Tuhan kan banyak orang kaya. Kadang nggak peduli sama orang tuanya. Saya inti orang tua itu senang kali saya Pak. Banyak orang kuliah, apanya Pak, nggak bahagia dibikin orang tuanya Pak. Begitu saja Pak, jawaban saya Pak. Baik, Doakan Tuhan aku berkati ya. sehat. Oh, Di mana kamu berarti saya menjawab berada, untuk Pak, Daniel saya. ya tadi ya, Imron ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Oke, terima kasih Imron. Tuhan berkati ya. Selamat Shalom, selamat sore. Iya, kita jawab dulu lah ya pertanyaan. Nanti kalau telepon baru kita angkat. Ya silakan. Atau mungkin Ko Ayu mau jawab juga, boleh Ko. Nanti habis itu Bang Heri, terus ada Rexi, ada. Iya. Nggak melihat bagaimana kata si Freddy gini. Berada Freddy nanya dari Singapura ini. Dia nanya bagaimana kita bisa percaya, tapi padahal kita nggak tanpa melihat. Ya tadi sebenarnya Ko Ayu udah ceritain kesaksian Ko Ayu udah jelas, Heri udah sampaikan. Ya. Jadi kalau siapa, bagaimana? Ya kita ini sekarang. Ya, kita melihat nggak? Kita ketemu Tuhan Yesus nggak 2000 tahun lalu? Nggak ketemu, tapi kita percaya. Itu sebenarnya nggak usah repot-repot. Tapi nanti ada spesifik lagi karena Pak Yakobus mau yang lebih spesifik. Ada Pak Pekera mau kasih masukan? Pertanyaannya sama kayak Pak Simanjuntak juga sama, kurang percaya. Padahal sudah melihat tapi kurang percaya. Iya, Pak Yakobus tidak melihat tapi percaya. Bagaimana bisa berbahagia? Tidak melihat tapi percaya. Ya. Saya tidak mengerti tetapi bisa percaya. Nggak ngerti lah, jadi bukan melihat lagi, nggak ngerti. Saya tidak mengerti rencana Tuhan bagaimana tentang saya kan. Tapi percaya. Tetapi dengan hati saya tetap percaya. Kenapa? Saya percaya ini ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Kenapa? Karena selama itu kan saya ibadah di tempat berhala, ya kan? Sudah puluhan tahun saya pakai jimat-jimat. Tetapi pada waktu itu, kenapa jimat itu tidak bisa berkuasa? Makanya pada waktu itu saya tidak ngerti rencana Tuhan mau pakai saya untuk apa, untuk segala macam, untuk masa depan saya. Saya tidak ngerti. Tetapi saya dapat percaya ini sudah waktunya, sudah waktu Tuhan ini mau pakai saya untuk entah jadi apa saya nggak tahu lah. Makanya saya tetap percaya. Yang baik lah pasti. Saya serahkannya sama Tuhan. Yang Tuhan mau buat apa terserahlah itu. Berarti Itu aja. suka-sukamu Tuhan gitu. Suka-suka Tuhan. Kan ada lagu Jadi, itu kan. Susumu Tuhan. Coba dah. Iya, kan singkat jadi susumu Tuhan. Itu suka-suka Tuhan lah. Itu memang saya sudah cari-cari yang berhala itu kan. Sudah putus harapan. Iya. Saya serahkannya sama Tuhan ya. Bagaimana Tuhan lah mau ambil nyawa saya, mau apa segala macam ya. Terserah Tuhan Percaya aja. Itu saya tetap Pasti percaya. yang terbaik lah gitu. Itu aja. Amin, luar Oke, biasa. terima kasih Pak Ayung. Ini ada telepon. Aduh ya Kita angkat dulu ya. silakan. Monggo. Shalom, selamat sore dengan JFM dan Pak Rusia. Halo, selamat sore, shalom. Shalom, Pak Selamat sore Agung. Bapak. Apa kabar semuanya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa? Puji Tuhan Pak, kabar kami selalu baik dan biasa juga di luar Pak. Di luar ini sungguh indah ya, namanya Iya, Pak. ciptaan Tuhan ya. Baik, gimana Bapak?
Luar biasa, terus baik. Amin. Lagi di bawah pohon ini. Woi. Mohon maaf Pak, ini sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak. Agung Simangunsong. Oh Pak Agung, iya baik Pak Agung, saya baru pertama dengar suara Pak Agung, tapi sepertinya Bapak ini akrab banget. Jadi Lihat, gini. ya. Baik, terima kasih Pak. Apa yang dapat kami bantu pada sore hari ini? Gini, saya sedikit mau beri memberikan sukacita yang begitu mendalam dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Baik. Ya, di mana Yesus berkata berbahagialah engkau yang percaya tapi tidak melihat, katanya kan. Wow, ini luar biasa. Iman seperti ini pastinya dicari-cari Tuhan kan? Iya. Iya, karena saya mau kasih pertanyaan nih sekarang. Coba siapa tahu siapa yang bisa jawab nih. Siapakah di bumi ini yang saat ini mengikut Kristus atau mengikut Yesus yang belum melihat tapi dia percaya? Saya yakin 1000%, tidak 100%. 1000% saya yakin setiap orang yang percaya kepada Yesus saat ini yang beragama Kristen pasti dia sudah melihat Yesus baru percaya. Saya yakin itu. Tapi saya Pak belum pernah melihat Yesus Pak. Maksudnya Tapi saya gini percaya. ya, maksudnya gini, konteksnya kan gini. Yesus kan bilang sama kita, dia bilang di dalam Alkitab mengatakan, berbahagialah kamu yang percaya, yang tidak melihat, katanya kan, percaya Iya. tidak melihat. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang kan, siapa sih orang yang bisa menerima Yesus kalau dia tidak melihat? Kalau saya tadi jawabannya sudah disampaikan Bapak Heri bahwa umat Tuhan masa kini lah kita nggak melihat Tuhan Yesus Pak seperti murid-murid pada kontes 2000 tahun lebih yang lalu. Ya, jadi berbicara tentang iman Pak, sekalipun nggak melihat. Misalnya gini Pak, Benar. Bapak nanti kita bisa baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 7, 2 Korintus 5 ayat 7, Paulus ngomong gini, hidup kami bukan karena melihat tapi karena percaya. Betul. Iya, jadi kalau Bapak bilang zaman sekarang orang karena melihat Yesus baru percaya, saya nggak pernah lihat Yesus Pak. Saya nggak pernah lihat Yesus, saya nggak mengalami mujizat Tuhan, tapi saya percaya sungguh-sungguh 100% sama Tuhan Yesus. Seperti itu Pak. Gitu ya. Sama seperti Ko Ayung tadi kesaksiannya dia buat. Dia jangan melihat Pak, ngerti aja nggak apa itu Kristen. Karena latar belakang dia non Kristen. Saya juga latar belakang saya non Kristen. Saya umur 32 tahun baru percaya Yesus. Nggak pernah ketemu Tuhan Yesus, nggak pernah melihat mujizat Tuhan Yesus. Tapi saya percaya. Ko Ayung nggak ngerti lagi Pak. Jangan kan melihat, nggak ngerti tapi percaya. Seperti itu. Jadi kami ini adalah orang-orang zaman sekarang, murid-murid Kristus masa kini Pak ya, yang percaya kepada Yesus tapi nggak melihat. Dan kami berbahagia. Dan perkataan Yesus itu memang mengarahkan kepada orang-orang percaya yang bukan pada zaman itu aja ada ya. Iya. Seperti tadi Pak Si Heri udah katakan, orang yang melihat yang percaya itu ada murid-murid, rasul-rasul, termasuk Paulus juga dia bilang yang terakhir ada juga 500 orang lebih yang dikasih penglihatan, ada juga si Kefas ya, semua ada. Tapi Tuhan ngomong itu wajar karena mereka sudah melihat jadi percaya. Tapi berbahagialah orang sekalipun tidak melihat tapi percaya. Siapa orang itu? Seperti pertanyaan Bapak, siapa orang itu? Iya, kalau saya jawabnya yang sederhana, ya kami ini murid-murid Kristus masa kini Pak. Kalau saya jawabnya itu aja, nggak yang sulit-sulit Pak. Saya ngerti Pak, tapi maksud saya bukan literal, artinya maksud gini, yang melihat kita bukan secara nyata gitu, maksudnya pewahyuan secara khusus kan ada, secara pribadi ya kan. Kita perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi itu kan ada kan gitu. Iya, itu di dalam iman namanya Pak. Makanya dikatakan, tadi Heri juga sudah sampaikan, karena imanlah kita percaya kepada Yesus sekalipun kita nggak melihat. Ya, itu juga makanya, itu yang disampaikan Heri juga tadi bagaimana iman itu timbul? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Kami mempercayai Yesus, kami mengerti Yesus dari mana? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Baik yang kami baca maupun yang kami dengar. Kami nggak mengalami bagaimana Tuhan datang kepada kami, istilahnya gini ya, mengalami personal encounter gitu ya, pertemuan pribadi dengan Tuhan. Kami nggak ngalami Pak, tapi kami percaya melalui apa? Melalui pendengaran akan firman itu dan pembacaan firman Tuhan itu Pak. Jadi kami yang ngalami itu ya seperti itu. Walaupun kami nggak melihat, kami nggak mengalami
jamahan Tuhan secara langsung atau personal encounter dengan Tuhan, tapi kami percaya Pak. Ya seperti Berbahagia. itu mungkin Pak Agung. Ya Pak, luar biasa Pak. Berarti ternyata selama ini saya salah gitu Pak. Saya selama ini kan ternyata beranggapan setiap orang yang mengikut Yesus itu adalah orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus kan gitu. Enggak Pak, saya nggak pernah Ternyata- ketemu secara pribadi. Tadi Ko Ayung kesaksiannya, dia jangan Ternyata ketemu saya Pak. salah. Ngerti pun dia Ternyata nggak saya tentang salah, Pak. kekristenan. Siap Pak, siap Iya. Pak. Iya. Ternyata memang benar ada iman seperti itu Pak. Luar biasa Pak. Iya Pak, jadi memang Iya. seperti itu. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Iya Pak, iya Pak. Baik, Karena terima kasih Pak Agung. saya sedikit biar penjelasan biar gak salah paham. Baik Pak, baik. Saya karena ini saya berjumpa dengan Tuhan Yesus itu memang sebelumnya saya tidak percaya dengan Yesus. Saya orang yang menyangkal Yesus. Oh iya. Terus Jadi Pak, setelah saya memang berjumpa pribadi dengan Yesus sampai sekarang saya menyerahkan hidup saya untuk Yesus. amin. Gitu Pak. Amin. Jadi jangan salah paham Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak Tuhan Yesus Agung. berkati kita ya. Ya Pak, Tuhan berkati Pak. Senang kenal Bapak. Ya. Tuhan berkati Pak Agung. Salam buat keluarga Ya. Pak Agung. Iya Pak, makasih. Iya, luar biasa, kita sangat diberkati ya. Kita mendapat kayak penerangan gitu ya. Kayak ada satu siraman rohani yang melegakan ketika kita tanya jawab dengan Pak Agung ya. Karena ada banyak orang seperti Pak Agung bilang tadi, ada banyak orang punya persepsi beranggapan bahwa dia harus mengalami pertemuan sama Tuhan dulu. Dia sakit disembuhkan Tuhan, dia miskin jadi kaya dulu, baru dia percaya. Ya tapi kita udah melihat, tadi Ko Ayung udah cerita, jangan melihat, ngerti aja enggak. Tapi saya jujur satu hari saya akan buat tema firman Tuhan, nggak ngerti tapi percaya. Iya, nanti kita akan buat itu. Iya, saya juga seperti itu. Saya seperti ini. Saya menikah dengan istri saya yang sakit gitu ya, sakit Parkinson gitu ya. Saya percaya Tuhan suruh saya menikahi istri saya yang sakit karena sebelum kami pacaran istri saya udah sakit. Saya percaya Tuhan suruh saya menikah untuk saya berdoa buat istri. Saya berdoa sudah belasan tahun sampai hari ini. Sudah sembuh? Belum. Tapi kami tetap percaya Tuhan akan sembuhkan. Sekalipun saya berdoa buat istri belum sembuh, tapi saya tidak terpuruk dengan keadaan saya. Tapi saya percaya kalau saya berdoa buat istri belum sembuh, tapi Tuhan juga bisa pakai saya untuk berdoa buat orang lain yang sakit dan orang lain sembuh. Dan itu faktanya. Kami ada banyak dipakai Tuhan luar biasa mendoakan orang-orang sakit, orang sembuh, orang yang sehat pun kami doakan meninggal juga ada. Enggak, itu kadang-kadang orang yang sudah ujur ya, sudah berbulan-bulan tidak sadar tapi masih hidup, sering kita diminta doa seperti itu ya, karena permintaan anak-anaknya biasa, Pak tolong Pak, orang tua saya sudah 2 bulan nggak makan nggak minum, karena baru-baru ini juga seperti itu. Ketika kami ada di Kalimantan, ada seorang majelis ya, ketua majelis gereja minta tolong doakan ibunya yang sudah 2 bulan nggak makan nggak minum tapi masih hidup, tapi nggak bisa berbicara tapi masih hidup. Kita dipanggil waktu itu hari Minggu selesai ibadah, kita berdoa. Hari Senin berangkat ibu itu, memang doa kita bilang, Tuhan kalau memang Tuhan masih mau ibu ini di bumi, sembuhkanlah tolong Tuhan. Kalau memang sudah waktunya berangkat, Tuhan juga tolong ampuni semua dosanya. Kalau ada ilmu-ilmu yang ada dalamnya, biarlah Tuhan cabut. Dan benar hari Senin ibu ini meninggal gitu ya. Maksudnya itu karena permintaan orang anak-anaknya gitu ya, keluarganya. Bukan kami spesialis pendoa untuk membuat orang game over, enggak. Ya, tapi ada banyak juga kesaksian ya, walaupun kita berdoa bahwa orang terdekat kita belum Tuhan sembuhkan, kita tetap percaya Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Penyembuh. Dan kami banyak dipakai Tuhan untuk berdoa buat orang-orang lain, dan orang lain bisa sembuh. Apakah karena itu terus kita kecewa? Kita nggak jadi percaya, Tuhan orang lain kami doakan, Tuhan boleh sembuhkan. Kenapa istri sendiri doakan kok belum sembuh? Enggak. Kita tetap percaya selalu ada rencana Tuhan yang indah buat kita semua ya. Jadi mungkin tadi pertanyaan dari Pak Agung sudah terjawab juga, pertanyaan dari Pak Yakobus, dari Ko Frendi gitu ya, dari Pak Daulat juga ya. Jadi seperti ini Pak Yakobus, mungkin saya mewakili Heri dulu, nanti Heri akan tambahkan lagi. Tadi Ko Ayung sudah juga ya. Berbicara berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Tadi saya sampaikan ke Pak Agung juga, seperti Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7 ya, bukan 17 adalah setiap orang yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru siapa dalam Kristus ada ciptaan baru, yang lama sudah. Tapi ini yang 7 berkata, hidup kami oleh karena percaya, bukan karena melihat.
Ya, coba bacakan salah satu lah. Apa Putra kamu bacakan. Kasih Putra baca satu. 2 Korintus 5 ayat 7. Iya. Kasih Putra baca. Kasih mic-nya sama Putra, tolong cabut Harry. Kasih. Yang jelas suara kamu Putra. Buka aja masker yang pakai pink lagi. Iya. Iya. Pakai mic-nya di depan, Nak. Tolong, Nak. 2 Korintus 5 ayat 7 begini firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iya, bukan karena melihat. Jadi nggak ada tuntutan yang harus bisa lihat dengan kasat mata, harus bisa dibuktikan dan secara ilmiah, harus ada bukti autentik dulu baru kita percaya. Tapi ini bicara iman. Iman adalah tadi Harry sudah sampaikan, bukti dari sesuatu yang tidak kita nggak lihat. Contohnya saya kasih contoh bicara iman, nggak lihat tapi kita percaya. Kita percaya nggak semua dunia ini, gunung, bumi, semua Tuhan ciptain? Kita percaya nggak Tuhan yang ciptakan semua alam ini? Gunung, matahari, bulan, bintang, Tuhan percaya nggak? Percaya. Lihat nggak kita waktu Tuhan buat? Tidak. Nggak ada. Tapi kita percaya. Itu aja contoh yang sangat sederhana. Kalau mau secara spesifik, ya nggak usah sulit-sulit. Ya makanya bagaimana kita percaya Tuhan itu ada? Salah satunya melalui alam ini. Kemudian melalui secara khusus apa? Ini firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau kita bilang mau percaya, ini dari firman Tuhan yang Tuhan beritahu tentang Tuhan itu. Kita nggak lihat, tapi kita bisa baca suratnya Tuhan ini. Amin. Iya. Kenapa kita berdoa Tuhan? Saya ini. Kenapa kita bisa berdoa? Kalau kita nggak lihat Tuhan? Karena apa? Karena percaya. Kalau nggak percaya nggak mungkin kita berdoa. Benar nggak?